Halo guys, kita jajal naik MRT nih guys. Yuk, seperti apa ya guys? Oke, bersama keliling bareng Pak Wis. Hari ini kita memberikan pengalaman yang seru. Oke guys, yuk kita lihat sama-sama perjalanan hari ini. Terima kasih yang sudah bersama-sama ikut. Kita lagi mau Nah, nyobain sebelumnya MRT-nya kita Pak perlu tahu Aidil. dulu nih ya. Kereta merupakan salah satu moda transportasi publik yang secara umum digunakan masyarakat perkotaan di berbagai negara. Di Jakarta sendiri, jenis moda transportasi publik ini sudah mengalami kemajuan dimulai dari KRL ya, kereta rel listrik, komuter line, lalu MRT atau Mass Rapid Transit atau moda raya terpadu yang beroperasi di tahun 2019, dan LRT Light Rail Transit yang kemudian menyusul dengan target operasi pada 2019. KRL, MRT, dan LRT berfungsi memindahkan banyak orang dengan ruang jangkau dalam kota atau lintas kota yang berdekatan. Moda transportasi tersebut beroperasi dengan rute layanan di sekitar Jakarta dan kawasan penyangga Jakarta seperti Bekasi, Bogor, atau Depok. Ya. Sebentar nih guys, kita mau nyebrang dulu. Nyebrang ini sebelum kita ke MRT harus menggunakan busway. Nanti di episode yang lain Pak Wis akan memberi gambaran bagaimana naik-naik di busway-nya ya. Ini ada di belakang sini, ada di hampir di mana di ya. Bundaran HI. Yuk, yuk. Bundaran HI. Benar, ini di Bundaran HI dan ini di dalam MRT guys. Wah, keren ya, bersih. Oh, akhirnya dari Kendari sampai juga ke Jakarta naik MRT. Suaranya enak. Ya, akhirnya baterainya habis juga. Mantap. Ini Ya. sampai ketemu lagi. Dan terima kasih untuk kebersamaan Angkatan 17 Gada Madya. Oke guys ya. Dari kamar Secara garis besar, Lurahnya mengucapkan sampai KRL, jumpa lagi dan selamat MRT, tinggal. dan LRT tidak memiliki perbedaan yang dapat dilihat secara kasat mata. Ketiganya menggunakan kereta yang bergerak di atas rel untuk mengangkut orang banyak, tidak menggunakan lokomotif, dan memanfaatkan listrik sebagai tenaga penggeraknya. Namun, meski memiliki banyak kesamaan, KRL, MRT, dan LRT masih memiliki beberapa perbedaan dan keunggulan masing-masing. Ya. Wah, pas jalan hati-hati ini. Oke, sambil berada dalam MRT ya kita lihat. Berdasarkan ukuran kereta dan daya angkutnya, KRL memiliki kapasitas nih rasanya. yang paling besar. Kemudian disusul Iya, di bawah oleh semua ya. MRT dan yang terkecil ada LRT. Ada naik gue ya? Meskipun terkecil, Boleh, yuk. keunggulan LRT terletak pada kemampuannya mengangkut sejumlah penumpang yang dihitung berdasarkan frekuensi perjalanan dalam sehari. Frekuensi perjalanan tersebut tergantung pada jarak antar rangkaian kereta atau yang biasa dikenal dengan istilah headway dalam bahasa Inggris. Oke guys, sambil menikmati suasana di dalam MRT guys ya. Dari sisi sumber daya listrik, baik MRT maupun KRL mengambil dayanya dari listrik di atas kereta ya.
atau biasa disebut listrik aliran atas atau LHA. Sementara LRT Jabotabek itu mengambil listrik dari bawah atau listrik aliran bawah. Sedangkan dari sisi rel untuk MRT dan KRL seperti sistem transportasi kereta menggunakan sepasang rel untuk bergerak. LRT Jabodetabek karena menggunakan listrik aliran bawah atau LEB memiliki rel ketiga yang berisi aliran listrik atau biasa disebut three rail ya. Third rail ya, sesuatu yang belum pernah ada di Indonesia. Dari? Oke. Oh Oke. iya. Berapa lama naik MRT dari Bundaran HI ke Lebak Bulus? Lama perjalanan MRT Lebak Bulus ke stasiun MRT terjauh adalah stasiun Bundaran HI, yaitu sekitar 1 jam aja. Oke akhirnya guys, baterainya habis juga. ini nggak bisa foto-foto lagi nih, ini terakhir Ketemu lagi. nabat. Oke, karena Terima bat. kasih untuk kebersamaan Angkatan 17 Gadamadya. Dari kamar 511, lurahnya mengucapkan sampai jumpa lagi dan selamat tinggal. Oke guys, mungkin perlu informasi juga ya. Naik MRT bisa bayar pakai apa aja sih? Nah, pengguna jasa MRT Jakarta kini dapat membayar menggunakan kode QR, kartu debit, dan kartu kredit. Saat membeli tiket jelajah tunggal atau STTT ya, STT ya, atau berganda MTT di loket. Jadi fitur ini sudah bisa dinikmati sejak 11 September 2013. Ini penting nih. Apakah kartu KRL bisa digunakan untuk MRT? Bisa ya, menggunakan kartu KMT KRL untuk naik MRT Jakarta. Pastikan jumlah saldo di kartu kakak berjumlah minimal 14.000. Kembali lagi ya, kalau MRT sama KRL bedanya apa? Bedanya lintasan dari ketiga jenis kereta ini pun berbeda. Ada KRL berada di lintasan atas tanah dan layang. Kalau MRT berada di lintasan layang dan di bawah tanah. Kalau sedangkan LRT hanya berada di lintasan layang. Wah, penting nih. Diingat ya. Ada KRL berada di lintasan atas tanah dan layang. Kalau MRT berada di lintasan layang dan bawah tanah. Kalau LRT berada di lintasan layang. Bolongnya. Bolong mobilnya mana? Oh, itu. Ya udah, kamu turunnya sini deh. Awas ya, ada motor. Ya. Awas belakang ada motor. Ini. Yang ini di belakang ini. Apakah ada bisa naik MRT tanpa kartu? Nah, ini penting nih. Sarinah. Kita lihat dari kabar Kompas nih. jalan ini Jakarta Kompas.com. Cara naik MRT tanpa kartu mungkin bisa menjadi salah satu solusi bagi Anda yang kehabisan saldo e-money. Ini baksonya. Anda bisa membayar dengan dompet digital seperti OVO, GoPay, dan Dana untuk naik MRT. Ini datanya 17 Maret 2023. Sini. Oke guys, ini dia masih berada di kawasan Sarinah kita ya. Ini gambar saat sebelum naik MRT, lalu Jalan PHB kita sudah. harus naik busway dulu. Oke ini, naik MRT beli tiketnya Dari di ini. mana? Nah, Penumpang dapat membeli single trip ticket atau STT maupun multi trip tiket atau MTT melalui loket atau tiket vending machine TVM. Setelah memiliki tiket MRT Jakarta, penumpang cukup menempelkan tiket centing atau tap in ya di gerbang penumpang. ini mau Lulululul. Tamrin. Berapa saldo minimum naik MRT? Habis 2 kali bayar MRT nih karena habis di tengah jalan ya. Oke, saldo minimum naik MRT ya. Kalau tiket multi trip ya, tiket ini dapat dibeli seharga 25.000 ya. Saldo minimal naik MRT adalah 3.000.
Dan untuk perjalanan selanjutnya tergantung pada sisa saldo yang ada di kartu. Ini penjelasan 27 November 2003 ya. Nah, sebelum masuk kita dicek dulu ya. Nah, dimasukin nanti di sana kelihatan ya di layarnya. Nah, ini dia yang Pak Wis bawa untuk naik kereta Yuk, Pak. MRT. Guys, naik MRT guys. Wah. Nah, isi ulang kartu MRT minimal berapa? Terima kasih Bapak. Selain kartu single dan multi trip penumpang MRT, bisa bayar tiket menggunakan uang elektronik atau e-money dan dompet digital. Untuk e-money saldo minimal yang tersedia adalah 14.000. Nah, ini data 19 Juni 2023. Ambil soalnya. Ini yang ada di Awalnya sepeda masih boleh ya? Bisa lagi ini. bisa baca-baca ya. Wah, Ini jalan kaki. apa aja yang Pilih bisa di ya. dalam kereta nih? Pilih, lihat mana ya? Dalam MRT Dalamnya. ya. Bisa. Oh, hah? Dia jalur Di dalam ini. ruangan ini sejuk ya guys. Sejuk ya. Ada jalurnya, Jadi- boleh tapi diikuti jalur. Cukup nyaman lah di dalam ya. Eh, Bagaimana cara membeli kartu MRT di Jakarta? Nah, pertama, Anda bisa membeli kartu tiket MRT bernama Jelajah ya. di loket tiket atau mesin penjual otomatis untuk tiket di pakai stasiun ini. MRT Ya. Jakarta manapun. Ada lagi. Ya. Anda dapat memilih untuk membeli satu perjalanan atau beberapa perjalanan. Kartu multiple trip dapat diisi ulang dan digunakan berkali-kali. Nah, ini dia. Kita mau masuk, kita tap dulu baru bisa masuk. Sama kayak tadi ini ya. Angkat lagi ya. Bisakah saya menggunakan ponsel saya untuk bayar MRT? Terima kasih langsung. Ini ada keterangan ya. Cukup ketuk kartu bank NIR sentuh Anda, misalnya kartu kredit atau debit atau perangkat seluler di gerbang tarif MRT atau pembaca kartu di bus seperti yang biasa Anda lakukan dengan kartu perjalanan Anda saat ini. Nah, jika Anda menggunakan perangkat seluler, ingatlah untuk meletakkan perangkat Anda lebih lama di gerbang tarif atau pembaca kartu mengangkut. Ini nih guys, kita sudah masuk ke dalam. Kita cari kursinya untuk bisa duduk dengan nyaman. Hehehe. Ini sudah ada Ini dia keretanya di nih. dalamnya guys, Iya. masih bersih, Langsung? masih rapi, adem lagi. Eh, Untuk naik MRT umur berapa? Wah. sampai deh. Untuk naik MRT Jakarta tidak ada batasan umur atau usia. Namun tiket akan dikenakan bagi anak-anak yang tinggi badannya minimum 90 cm ya kak. Ih. Apakah Oh, begitu. naik MRT bisa pakai link aja? Oh, nanti lagi. Terus, apakah kartu Jaklingko bisa untuk kereta? Wah, ini nih ya. Divisi Jaklingko ini kan mode transportasi yang menjadi layanan dan terintegrasi dalam sistem ini adalah MRT, LRT, Railing, KAI Komuter, Transjakarta, serta Mikrotrans. Ini ada datanya tanggal 31 Agustus 2023. Lalu kartu apa saja yang bisa digunakan untuk naik MRT? Pengen tahu ya? Ya. Jadi untuk naik MRT, kartu yang bisa digunakan untuk MRT ya, cukup mudah kan? Lihat, jangan khawatir. MRT Jakarta juga bisa loh menggunakan kartu bank yang sudah beredar saat ini, seperti Bank Mandiri atau e-money, Bank BNI atau Tap Cash, Jaklingko, lalu Bank BRI, Bizi, lalu Bank BCA, Flash, dan Bank DKI, Jack. Ini bawah tanah. Kok gelap sekali? Hah? Lalu Ini bawah tanah ini. apakah MRT Oh, udah bisa tinggal pakai ini. kartu Indomaret? Kartu perdana e-money Indomaret Card bisa dibeli di toko Indomaret terdekat. Begini, Dari? apakah ada toilet di MRT? Oh, Waduh. Apalagi dengan beragam fasilitas yang disediakan di setiap stasiun MRT,
membuat saya merasa nyaman dan tidak merasa bosan dikala sedang menunggu. Pasalnya, beragam fasilitas seperti area komersil, wifi, AC yang sejuk, eskalator, lift, mesin pembelian tiket, toilet yang bersih, ruang menyusui untuk ibu, ya, untuk ibu hamil, ada di sekitar MRT. Nah, bagaimana cara memeriksa saldo kartu MRT saya? Waduh, ini dia. Mesin tiket umum tersedia di stasiun MRT dan beberapa persimpangan bus, ya. Ayo. Caranya gini, masukkan kartu Anda untuk melihat saldo di layar. Iya, boleh. Ya. Aplikasi Easy Link, ya, aplikasi seluler untuk memeriksa saldo kartu, lalu riwayat transaksi, hadiah dan promosi itu bisa dilihat. Ya, datanya 9 Maret 2024. Lalu bikin kartu MRT berapa lama? Pembelian kartu multi trip dapat dilakukan di mesin tiket otomatis pada stasiun MRT terdekat. Berdasarkan informasi dari MRT Jakarta, harga kartu MRT multi trip adalah 25.000. Itu belum Iya, di bawah termasuk semua ya. saldo. Ada nego ya? Ini penting nih. Boleh. Apakah kartu Jaklingko bisa digunakan untuk 2 orang? Oh, kita mau gawe, kita geser dikit ya. Satu kartu Jaklingko hanya bisa digunakan oleh 1 orang, jadi tidak bisa rombongan. Lalu dilarang makan dan minum di dalam kendaraan, ya. Kayaknya dia penasaran. Bisakah beli tiket MRT di stasiun? Penumpang MRT Jakarta bisa membeli tiket secara online melalui aplikasi MRT Strip J maupun offline di stasiun MRT. Ya udah, nggak usah lama-lama. Ayo, yang ada di Jakarta, sempatkan untuk naik MRT. Gitu aja guys, keliling bareng Pak Wis. Yuk kita jalan-jalan lagi. Wah. Ini oh ya Blok M ya. Ini namanya Masjid Agung ya. Ini Masjid Agung. Terus ini ada lagi Gedung ASEAN. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Ini orang BPN. ASEAN. The doors on the right side. Nah, Gedung ASEAN yang itu di pojokan ini. All passengers, Okay. please check your belongings and step carefully. Thank you. Itu liftnya untuk siapa nih? Ini ada lift ini, bukan lift buat orang kan nih? Ini tengah-tengah ini lift ini. Oh, ya 1 menit langsung tutup dia. Menuju stasiun akhir, Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab. Dear passengers, welcome on board. This train is bound. Kepada seluruh penumpang, silakan turun di sini untuk menuju Terminal Blok M. To all passengers, please alight at this station to head to Terminal Blok M. Stasiun berikutnya, Blok M BCA. Blok M BCA. Blok M BCA. Pintu di sebelah kiri akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Blok M Oh iya. BCA. Blok M BCA. The doors on the left side will open. Di sini ada sekolah SMA 70 Bulungan. Aku batal lagi. And
step carefully. Thank you. Tinggal nyambung sih, jadi begitu keluar dari sini. Langsung aja. Oh, lingkar ya. Oh, masih sangat dulu tapi ya. Seluruh penumpang diminta untuk tenang dan segera mengikuti arahan petugas. To all passengers, in case of emergency, please stay calm and follow our staff's evacuation procedure. Agak lama nih kayaknya. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab. Lewatin Fatmawati berarti. Stasiun berikutnya, Blok A. Kan? Blok A. Iya. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Blok A. Blok A. The doors on the right side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Pasti yang dibuka sini. Yang dibuka sini. 30. Stasiun berikutnya, Fatmawati, Indomaret. Fatmawati, Kelihatan. pintu di sebelah kanan akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Fatmawati, Indomaret. Yuk ke sana. Indomaret. The Cinere. doors on the right side Di will belah sana open. berarti. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Oh. Charger. Oh, iya. Pak, terima kasih. Kalau ini kemana lagi? Ini langsung ke sana kalau pulang ini. Aduh, yuk. Oh gitu. Kalau HP-nya ini kita bisa nyari tempat nge-charger juga. Nih, kunci jacknya. Mana ya? Kita cari ya. Sudah sampai di stasiun apa? Stasiun kereta akhir Lebak Bulus. Semoga menginspirasi. Sekarang kita cari charger. Let's go. Terus keluarnya kita paket lagi. Oh enggak?
Charger. Colokan charger nggak ada pak. Oh, ini ada. Oh, ya udah kalau kita ngabisin di situ aja. Ya. Oke, makasih. Sip. Kita keluar aja. Oke. Karena kita dari sini, kita mau ke bagian depan. Sorry, tangan kiri. Oke. Kita dibantu nih. Bentar kita masuk lagi. Sama. Oke, biar cepat kan. Dibantu nih. Nah. Udah. Kasih kan. Oke, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Oke deh. Yuk, kita sudah dapat lagi, terus kita naik ke atas stasiun lagi. Seru kan jalan-jalannya tuh, yuk kita nih. Udah, udah charger, nanti saya ketemu ya. Hari ini kita nih emang beli charger. Kok beloknya ke sini sih? Bukan tadi beloknya begini ya? Oke guys, nyaman banget.